Apalagi di sini jalannya batu-batuan, jadi batunya banyak yang ke body itu terasa banget. Nah, oke teman-teman, bantu klik subscribe-nya dulu. Terima kasih. Lanjut. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue mau berbagi pengalaman setelah menggunakan mobil Datsun Go 2019 tipe A. Setelah pemakaian 10.000 km atau servis kedua. Di sini gue bukan mau nge-review detailnya bagaimana ya, soalnya mungkin udah banyak juga dari senior-senior yang lain yang udah nge-review Datsun Go ini. Dan ini juga ya pendapat gue pribadi sih, sejujurnya ini pendapat gue pribadi. Oke, kita mulai aja. Kita lihat dulu odonya. Odonya udah di 10.800-an, hampir 10.900. Ini kurang lebih udah seminggu setelah gua servis. Jadi di sini pengaturannya ada trip A, trip B, real time konsumsi BBM, average-nya luar biasa ini bener. Gua rata-rata 18,1 per liter, 18 kilo. Itu buat gue sih wow banget. Maksudnya dengan gue mobilitas pulang pergi tempat kerja ya kurang lebih mungkin 50 kilo lah PP. Itu ya irit banget lah. Ini bahan bakar yang ada di tangki. Balik lagi ke odo. Nah, di sini gue mau cerita sedikit mengenai mobil ini. Setelah gue pakai 5 bulan, kurang lebih 5 bulan. Jadi ada beberapa hal yang gue nggak tahu, cuman dapat kebetulan di gue apa gimana, gue juga kurang ngerti juga ya. Kemarin itu habis servis yang 1000, begitu odo di 3000-an kalau nggak salah, itu ada kebocoran rembes di karter oli. Itu ada rembesan, nggak terlalu banyak sih, cuman ya udah basah juga, itu karter udah basah. Jadi gue kaget, gue coba gue lap, gue lihat, nggak tahu tuh sumber kebocorannya dari mana, rembesnya dari mana, gue nggak tahu. Jadi gue cek selalu oli tuh, asal gue manasin pagi pasti gue cek dulu. Memang sih nggak terlalu signifikan, berkurangnya oli itu nggak terlalu signifikan, soalnya nggak terlalu besar juga sih apanya bocornya, cuman ya rembes lah. Jadi maksud gue, daripada gue benerin itu ke showroom lagi kan lebih baik ya udah dah gue tunggu sampai 10.000 km kan begitu. Jadi setelah 10.000 km kemarin gue booking servis, kemudian gue sampein keluhan. Ternyata itu katanya ada seal, nggak tahu di mana ya, maksudnya di area karter itu, di atasnya tahu di mana, gue nggak ngerti juga sih, nggak paham soal mesin ya. Itu bocor dan mereka nanyain apakah ini pernah mentok apa gimana. Ya saya jawab belum pernah, saya nggak pernah mentok sama sekali, dan mungkin kalau memang mentok pasti ada bekasnya kan, entah itu lecet apa gimana di karternya. Dan mereka juga bilang baru ini nemuin yang ada bocor seal, baru beberapa ribu kilometer udah bocor seal itu baru nemuin di mobil gua. Ya alhamdulillah sih, memang sekarang udah bagus lah, udah diganti, dan itu warranty, nggak kena biaya apa-apa. Kemudian kalau buat kelemahan sih menurut gue ya, itu di AC. AC-nya sih memang luar biasa dingin lah pokoknya mungkin. Dan ini tombol apa sih ini, suhu kali ya, pengaturan suhunya ini
terasa, maksudnya nggak cuman sekedar tombol dummy doang. Katanya dulu gue dengar kalau yang versi awal itu ini bukan nggak ada gunanya sih, cuman nggak terlalu berasa signifikan apanya suhunya. Kalau ini emang beneran udah fungsi. Kemudian kisi AC nya juga tengah udah berubah total, semua udah total nih, cuman kisi AC bagian pinggir aja yang masih bulat. Bangku juga udah 2, kiri kanan udah nggak nyambung lagi kayak mobil Canter. Rem tangannya udah normal selayaknya mobil-mobil sekarang atau kelasnya, bukan yang kayak L300 tuh yang di sini. Ini handle gigi. Kemudian karena ini tipe A, jadi dia belum monitor, masih single DIN begini, dan itu belum ada Bluetoothnya, masih AUX USB. Dan gua kemarin pakai Bluetooth sendiri ya. Itu harga berapa kemarin ya, 15 ribuan kalau nggak salah. Kemudian apalagi ya, buat tenaga oke. Saya rasa sih lumayan. Dan saya juga udah ganti knalpot muffler sih, bukan knalpot, mufflernya aja, punya HKS. Terus oh iya, satu lagi itu buat fog lampnya atau DRL nya itu, kalau untuk di yang tipe A ini dia nggak punya switch atau stop kontak. Jadi begitu hidup kontak dia langsung hidup. Gue nggak tahu juga nih kekuatannya bakalan gimana, gue kurang tahu juga. Soalnya kan dia langsung. Tapi ya gue lihat aja lah. Gue juga nggak ada niat mau pakai switch gitu, nggak juga. Biar aja lah dulu. Tapi mungkin nggak tahu sih kedepannya apa mau gue pasangin switchnya apa gimana. Kemudian pintunya gimana ya, enteng banget sih enggak, cuman ya berasa kalau hujan, kalau kita selisihan sama orang masih kerasa banget ke dalam. Apalagi di sini jalannya batu-batuan, jadi batunya banyak yang ke body itu terasa banget. Nah kemudian yang gua rasain kekurangannya itu, nggak tahu juga nih apa di mobil gua juga, cuma di mobil gua apa gimana, ini buka pintu kiri ini tuh susah banget, seakan-akan gimana ya, ngeri-ngeri mau patah gitu tuh. Jadi banyak orang kalau yang baru masuk ya, baru naik mobil gua, itu naik di belakang kebanyakan, buka dong, dikirain dikunci. Tuh posisinya kayak dikunci. Emang harus gimana ya, harus pakai trik kayaknya baru bisa buka tuh. Kemudian mufflernya udah gue ganti. Di atas belum ada spoiler, masih gundul, si botak. Terus gue masih ini udah dikasih wiper, tapi wipernya itu ini dia membekas. Gue nggak tahu nih membekas karena wipernya apa gimana. Dan gue cobain wipernya, gue puter, gue pindahin ke atas, ternyata sama, berbekas juga. Buat temen-temen yang tahu dah gimana nih cara ngilangin ini, mungkin boleh berbagi di kolom komentar. Sorry rada berisik, rumah gue di pinggir jalan banget soalnya. Kekurangan lainnya sih perasaan gue udah itu aja, cuman apa ya, kayaknya udah itu aja deh. Oh iya, sama ini warna, mungkin kelihatan apa enggak ya di kamera ya. Nah ini sebenarnya warna ini tuh pudar gimana ya, maksudnya ada kuning gimana gitu. Gua nggak tahu nih maksudnya penyebabnya apa air dari sini
turun jadi begini apa gimana, gue kurang paham juga. Ini kalau kita secara langsung kelihatan banget beda warnanya. Dan karena lintasan di daerah gua ini jalan batu, jadi mungkin kelihatan tuh. Nah ini tuh kena pentalan batu dari mobil lain, gitu langsung penyok. Asli langsung penyok. Ya mau gimana lagi lah, memang begitu kan. Nah ini juga kelihatan, nah ini nih yang kelihatan. Jadi yang samping juga begitu tuh. Mungkin sih kalau istilahnya kita ke salon mobil sih pasti ya hilang, cuman ya mengganggu aja. Tuh semua tuh. Kalau buat tenaga sih luar biasa, buat iritnya lumayan irit banget. Untuk biaya servis kemarin gua kena di 300 berapa ya, bentar gua lihat dulu. Nah untuk biaya servisnya ini kemarin invoice-nya gue servis tanggal berapa ya, mana tanggal nih, oh tanggal 28 kemarin, udah hampir seminggu. Jadi datanya nih, spare part filter oil carter, terus apa nih, oli, terus brake and part cleaner. Itu oli satunya 77.000. Jadi dia 3 oli, mungkin oli mesin, oli transmisi, nggak tahu dah gue apa lagi tuh, gue kurang ngerti. Jadinya 231. Carter filternya 36.000. Terus ini brake and part cleaner 80.000. Jadi totalnya 381. Soalnya jasanya masih gratis kan. Mungkin nah ini pengecekannya nih, apa aja yang dicek. Dari pemeriksaan eksterior, electrical connector, oli filter, oli mesin. Sama kalau yang CVT mungkin oli CVT-nya, oli matic-nya. Udah itu aja sih. Kemudian apa ya, nah ini jadi gue besok katanya di 20.000 km lagi baru servis. Dan itu kucing ngapain nih. Dan itu ya iyalah, geser dulu di tanggal 29 bulan 8. Kayaknya nggak nyampe di bulan 8 sih, soalnya kemarin juga yang dari 1.000 ke 10.000 itu nggak nyampe. Mobil gue nggak ada berhentinya. Oke, segitu dulu video dari gue, berbagi pengalaman dari gue. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen. Bila ada pertanyaan ataupun ada masukan silahkan komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.